Terbuka Trenggalek Jaya, tujuan utama kita profesionalitas, kunci utama bekerja. Transparansi nyata demi kemajuan bersama. UKP Trenggalek, sinergi wujudkan mimpi, mengawal pengadaan dengan integritas tinggi, pengadaan yang cepat, tepat dan juga akuntabel, membangun daerah cita-cita yang takkan kekal, dari e-katalog hingga proses tender pelayanan terbaik demi Trenggalek makmur. Sistem Ewitronik kami terus kembangkan, memudahkan mitra tanpa ada halangan. E-procurement handal, terbuka tanpa batas, efisiensi tercipta, menghilangkan cemas, kepatuhan regulasi. Fondasi kami teguh, mengawal setiap tahap, sampai semua berlabuh. Kaki bukit Trenggalek, sinergi wujudkan mimpi, mengawal pengadaan dengan integritas tinggi, pengadaan yang cepat, tepat dan juga akuntabel, membangun daerah cita-cita yang takkan kekal, dari e-katalog hingga proses tender pelayanan terbaik demi Trenggalek makmur. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Sudah, Bapak. Nah, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Supriyadi ST selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang terhormat Ibu Elisa Mardia Ratri SE selaku narasumber, dan Bapak Ibu peserta BIMTEK yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama secara virtual dalam kegiatan webinar pencatatan non-tender pada metode pemilihan pengadaan langsung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santa Dwi Apriliawan selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang sekaligus akan membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Subriyadi ST, kami persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan dari perangkat daerah, dari KPA, PPK, kemudian juga dari pejabat pengadaan, dari BPTK maupun pembantu BPTK, dan juga dari undangan lainnya, serta teman-teman seluruh penyelenggara ini, yaitu tim dari bagian pengadaan barang jasa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan dengan kondisi sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa memberikan eh, nikmat dan hidayahnya kepada kita di saat-saat yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan atas hadir atau kehadiran atau ikut sertanya dalam acara ini, yaitu paham pengadaan yang kita selenggarakan secara rutin atau berkala tiap bulan bisa 1 sampai dengan 2 kali. Tentunya ini harapannya bisa memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan kita tentang pengadaan barang dan jasa. Kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti sampai dengan berakhirnya acara ini dan memberikan manfaat kita semua. Nanti akan disampaikan narasumber yaitu dari Mbak Elisa Madyaratri SE, ahli pertama pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengingatkan saja dengan materi hari ini, bukan kami bermaksud menggurui maupun memberikan materi, tapi kita belajar bersama dan tentunya memberikan peringatan pertama kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh peserta yang mengikuti acara ini bahwasanya materi hari ini adalah pencatatan non-tender pada metode pemilihan pengadaan langsung. Seperti kita ketahui bersama bahwa metode pemilihan ada purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender, dan juga ada tender cepat. Sehingga mungkin setelah kita melaksanakan pemilihan metode pemilihan pengadaan barang dan jasa, itu dalam tahap perencanaan itu yang paling sesuai dengan kriteria
kriteria tertentu terhadap barang dan jasa yang akan kita laksanakan. Mungkin dari sisi tingkat kesulitan, kemudian biaya yang tersedia, kemudian juga barang dan jasa yang ya nanti tentunya Bapak Ibu sekalian akan menentukan metode pilihan yang mana yang akan digunakan. Dan tentunya semua fitur itu sudah disediakan secara elektronik. Jadi kalau purchasing ya Nggih, melalui iya, Pak. Pergi. e-purchasing, kemudian juga melalui pengadaan langsung, kemudian penunjukan langsung, dan juga ada e-tender. Nah, tentunya dari Yes. Iya, Pak. beberapa yang, mohon maaf suaranya Pak, ada yang, ya terima kasih. Dalam perjalanannya mungkin ketika kita memilih metode EPL atau pemadaan langsung, ketika kita akan melaksanakan itu ternyata ada yang bersifat mendesak dan kondisi LPSC mungkin sedang maintenance atau mungkin ada hal-hal yang sehingga tidak bisa dilaksanakan melalui elektronik sehingga nanti eh, pemilihannya di luar elektronik. Sehingga kita nanti wajib melakukan pencatatan. Ketika kita laksanakan dengan manual dan nanti dicatatkan itu nanti yang terekam di eh, LPSE itu nanti pengadaan secara elektronik. Sehingga nanti kami sampaikan dan kami memohon ketika metode pemilihannya itu tidak bisa dilaksanakan elektronik, itu nanti mohon untuk dicatatkan dalam pencatatan atau pada fitur LPSE. Kemudian juga saya selaku pengelola pengadaan barang jasa di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Kabupaten Trenggalek, itu pada saat ini kita semua sedang menyusun perencanaan anggaran. Kita sedang menyusun KPPAS tahun 2027 dan juga perubahan APBD 2026. Ini alangkah baiknya kita nanti juga menyusun rencana pengadaan barang dan jasa bila mana di DPA atau di rencana penganggaran kegiatan yang Bapak Ibu kelola itu ada pengadaan barang dan jasa. Kita rencanakan nanti anggarannya ada berapa, kemudian barang dan jasa yang akan kita butuhkan itu speknya seperti apa, anggarannya dengan barangnya apa sudah sesuai, kemudian nanti ketersediaan barang tersebut dalam TKDN sudah siap atau belum, atau diperlukan barang tersebut dari impor, sehingga harus ada tahapan tertentu ketika barang dan jasa tersebut tidak memenuhi kriteria TKDN atau impor. Jadi harus ada izin dari kepala daerah kalau di kabupaten atau kota atau provinsi, jadi dari pimpinan KLDI. Kalau dari kementerian ya dari menteri, kalau dari lembaga ya kepala lembaga, kalau dari institusi ya kepala institusi, kalau dari daerah bisa dari gubernur, bupati, atau wali kota. Dan ini mohon dilaksanakan lebih awal. Jadi kalau memang barang dan jasa tersebut itu tidak tersedia
TKDN dan itu memang dibutuhkan atau dengan impor, itu mohon sebelum melaksanakan pemilihan itu kita ajukan izin dulu. Jadi jangan sampai nanti sudah mau memilih penyedia nanti baru mengajukan izin karena izin itu juga tahapannya nanti panjang. Jadi nanti perlu dikaji tingkat kebutuhan maupun barang dan jasa tersebut sejauh mana. Misalnya barang tersebut dibiayai dari DAK. DAK itu kan harus ada kontrak atau melaksanakan kontrak itu di bulan Juli. Maka jauh-jauh di awal tahun itu kita harus sudah mengajukan izin yang kita perlukan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu agak keluar dari materi ya. Ini kan saya memanfaatkan timingnya atau momennya pas penyusunan KUA PPHS baik di tahun anggaran 2027 maupun di perubahan anggaran atau perubahan APBD tahun 2026. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan nanti secara detail terkait dengan pencatatan non-tender akan disampaikan oleh narasumber dan kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekaligus eh, Bintek paham pengadaan pencatatan non-tender pada metode pemilihan pengadaan langsung pada hari ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyatakan kita mulai secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator yaitu Santa Briliawan ST. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Supriyadi ST atas sambutannya. Baik, kita langsung saja masuk ke agenda penyampaian materi oleh narasumber. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ibu Elisa. Apakah sudah siap, Ibu? Sudah, Mas Antam. Siap. Oke. Baik, kepada Ibu Elisa kami persilakan. Monggo, Ibu. Baik, terima kasih Mas Hanta atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi ST selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati rekan-rekan KPPJ Sekda Kabupaten Trenggalek dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar yang berkenan untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Elisa Madyaratri. Di sini saya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Pada acara webinar ini kita akan membahas topik terkait dengan pencatatan non-tender pada metode pemilihan pengadaan. Saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah tampak, Ibu. Baik, terkait dengan pencatatan non-tender ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi nih, karena dalam pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari sudah sering untuk melakukan yang namanya pencatatan tender. Jadi mungkin pada webinar kali ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk merefresh kembali
pemahaman kita bersama terkait dengan pencatatan non-tender, yang mana setelah sesi pemaparan materi ini akan kita lanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Baik. Bapak Ibu sekalian, apa itu pencatatan non-tender? Jadi pencatatan non-tender ini adalah proses pencatatan transaksi pengadaan barang atau jasa di luar proses pengadaan barang atau jasa melalui SPSE. Jadi transaksi yang kita lakukan itu dilakukan secara manual. Apakah sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu suaranya? Baik. Sudah. Terkait dengan pencatatan non-tender ini, untuk dasar hukumnya yaitu yang pertama ada Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama ditekankan pada pasal 69 yang mana berbunyi bahwa penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukungnya. Kemudian yang kedua ada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha kecil mikro dan koperasi sebagai gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Lembaga LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian yang keempat, Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Dan yang kelima, Keputusan Bupati tentang pedoman penilaian kinerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2026. Nah, kapan kita melakukan pencatatan non-tender? Jadi pencatatan non-tender itu dilakukan setelah kita melakukan realisasi transaksi pengadaan secara manual, gitu Bapak Ibu. Dan itu nanti harus dicatatkan sesuai dengan SPJ atau bukti realisasi. Nah, siapa yang berwenang atau bertugas untuk melakukan pencatatan? Ini adalah tugas dari PPK. Jadi nanti untuk pencatatan melalui SPSE, kita harus menggunakan akun PPK. Adapun tujuan pencatatan non-tender, yang pertama adalah mewujudkan transparansi pengadaan, yang kedua meningkatkan akuntabilitas, yang ketiga menjadi dokumentasi resmi proses pengadaan, yang keempat memenuhi ketentuan pelaksanaan pengadaan secara elektronik, yang kelima memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja pengadaan, yang keenam memudahkan pengawasan dan audit, yang ketujuh mendukung tertib administrasi. Jadi Bapak Ibu, meskipun pengadaan barang atau jasa kita lakukan secara manual, tidak serta-merta setelah realisasi transaksi itu dilakukan, dibiarkan begitu saja nih. Jadi realisasi yang telah kita lakukan itu perlu didokumentasikan atau dicatatkan pada sistem resmi, yaitu pada aplikasi SPSE. Tujuannya adalah untuk mendukung tertib administrasi, mewujudkan transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut nih. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendukung adanya tertib administrasi, transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas. Jadi apa yang telah kita lakukan itu dapat kita pertanggungjawabkan.
Dan misalkan nanti suatu ketika Bapak Ibu membutuhkan data terkait dengan transaksi yang telah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu mudah untuk mencarinya. Selain itu, dapat mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan perencanaan pengadaan yang telah Bapak Ibu lakukan. Untuk pencatatan non-tender ini juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian ITKP. Ini saya akan bahas sekilas nih terkait dengan indeks tata kelola pengadaan, di mana pencatatan non-tender itu masuk pada indikator pemanfaatan sistem pengadaan pada komponen penilaian realisasi digitalisasi PBJ, di mana indikator keberhasilannya itu terdiri dari beberapa poin dari jumlah realisasi pengadaan melalui tendering, e-purchasing, e-pengadaan langsung, e-penunjukan langsung, pencatatan tender, dan pencatatan swakelola berbanding dengan jumlah perencanaan pengadaan yang telah diumumkan pada SIRO. Ketentuan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat dan baca lebih lengkapnya pada keputusan Kepala LKPP Republik Indonesia nomor 74 tahun 2026 tentang penilaian IPKP sebagai aspek indikator MISO dalam indeks reformasi birokrasi tahun 2026 dan sampai dengan 2029. Selain itu, karena pentingnya pencatatan non-tender ini, terkait dengan pencatatan non-tender itu juga tertuang dalam keputusan Bupati Trenggalek tentang pedoman penilaian kinerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2026, di mana untuk pencatatan belanja manual pada SPSE lebih dari sama dengan 50% memiliki bobot nilai 20. Baik, untuk metode pemilihan apa saja yang perlu dicatatkan pada pencatatan non-tender, di antaranya yang pertama ada penunjukan langsung, yang kedua pengadaan langsung, ketiga kontes, keempat sayembara, kelima pengecualian, keenam pengadaan dalam keadaan darurat, ketujuh tender internasional. Pada webinar ini kita akan fokus pada pengadaan langsung ya. Jadi nanti untuk tutorial pencatatan tender kami contohkan untuk metode pemilihan pengadaan langsung. Ini sekelas terkait dengan pengadaan langsung. Kita ketahui bersama nih Bapak Ibu bahwasanya pengadaan langsung itu adalah metode pemilihan penyedia yang dilakukan secara sederhana dengan membandingkan penawaran dan atau melakukan negosiasi kepada penyedia yang telah memenuhi persyaratan tanpa melalui proses tender atau seleksi. Di mana pengadaan langsung ini dibagi menjadi dua, ada pengadaan langsung transaksional dan pengadaan langsung non transaksional. Pengadaan langsung transaksional itu adalah proses pengadaan langsung yang seluruh aktivitasnya dilakukan melalui fitur aplikasi SPSE. Jadi kita tidak perlu melakukan pencatatan kalau untuk yang pengadaan langsung transaksional. Jadi ini nanti kalau yang pengadaan langsung transaksional maksudnya pada non-tender. Nah, sedangkan kalau pengadaan langsung non-transaksional itu adalah proses pengadaan yang dilakukan di luar fitur aplikasi SPSE. Jadi ini Bapak Ibu melakukan pengadaan secara manual dulu melalui penyedia, kemudian baru realisasi transaksinya dicatatkan pada SPSE seperti itu. Jadi yang akan kita catatkan dalam pencatatan non-tender itu adalah pengadaan langsung yang non-transaksional. Nah, dokumen apa saja yang diperlukan dalam pencatatan non-tender? Yang pertama itu ada data kontrak. Data kontrak itu meliputi bukti pembayaran atau pembelian, senota atau kwitansi. Kemudian nilai realisasi itu adalah jumlah nilai transaksi yang sudah direalisasikan. Jumlah uang yang Bapak Ibu keluarkan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa seperti itu. Kemudian data penyedia itu bisa meliputi bentuk usahanya apa, kemudian nama penyedianya, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email. Data ini nanti juga akan Bapak Ibu inputkan dalam pencatatan tender. Kemudian dokumen realisasi. Dokumen realisasi itu adalah data kontrak atau bukti pembayaran, bukti pembelian, pengeluaran uang yang telah Bapak Ibu dapatkan, yang itu nanti disimpan dalam bentuk PDF, spek JPG atau PNG yang perlu diuploadkan dalam dokumen realisasi. Kemudian nilai PDN dan UMK yaitu jumlah nilai PDN dan UMK dari total nilai realisasi. Nah, kemudian bagaimana jika dalam satu periode itu terdapat perubahan PDK? Jadi nanti
untuk setelah pengajuan PPK baru tersebut perlu untuk membuat paket baru nih Pak Bu. Dan kemudian melanjutkan pencatatan realisasi transaksi yang belum sempat dicatatkan pada PPK lama. Jadi yang sudah dicatatkan pada PPK lama tidak perlu dicatatkan kembali. Nah, mungkin itu tadi sekilas pendahuluan terkait dengan pencatatan non-tender. Selanjutnya ini kita akan masuk pada panduan pencatatan non-tender atau tutorial pencatatan non-tender gitu Bapak Ibu. Sebenarnya di slide ini insya Allah sudah kami eh, jelaskan alur terkait dengan pencatatan non-tender, mulai dari Bapak Ibu masuk aplikasi SPSE, sistem SPSE, sampai dengan nanti pencatatan berhasil tersimpan. Seperti itu. Tapi nanti saya akan jelaskan langsung melalui tutorial nih, melalui SPSE. Saya izin stop screen terlebih dahulu. Hmm. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah, Ibu. Baik, jadi ini langkah-langkah Bapak Ibu untuk melakukan pencatatan non-tender. Yang pertama, Bapak Ibu perlu masuk pada alamat web spse.naprok.id. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan nama LPD instansi yang dituju. Misalkan di sini saya ambil contoh Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu bisa klik tombol masuk. Kemudian klik login. Nah, di sini akan muncul pilihan user. Jadi pilih jenis user, ada dua jenis user, penyedia dan non-penyedia. Bapak Ibu bisa pilih yang non-penyedia. Kemudian masuk pada user ID PPK. Klik login. Nah, kemudian masukkan password dan kode keamanan. Kemudian klik login. Nah, ini tampilan awal ketika Bapak Ibu berhasil login ya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa pilih menu daftar paket. Di sini ada beberapa tampilan menu, ada tender, non-tender, pencatatan non-tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat. Nah, karena untuk contoh transaksinya itu adalah pengadaan langsung, guys, jadi nanti masuknya pada menu pencatatan non-tender ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol buat paket. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi beberapa informasi KLB di instansi lain, tahun anggaran, satuan kerja, metode pemilihan. Ini misalkan saya ambil contoh KLP Dinda Kabupaten Trenggalek, tahun anggarannya 2026, satuan kerjanya misalkan ini sekretariat daerah. Kemudian untuk metode pemilihannya ini ada banyak nih, ada penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, sayembara, pengecualian darurat, tender internasional, dan penunjukan langsung program arahan presiden. Bapak Ibu bisa sesuaikan pilih yang pengadaan langsung, kemudian update RUP. Nah, setelah klik tombol update RUP, di sini akan muncul daftar nama paket RUP yang telah berhasil Bapak Ibu umumkan di aplikasi Sirup, khusus pada metode pemilihan pengadaan langsung pada satuan kerja sekretariat daerah. Jadi ini nanti Bapak Ibu perlu memilih salah satu nama paket RUP yang akan dicatatkan realisasi transaksinya. Seumpama nanti Bapak Ibu merasa kesulitan untuk memilih yang mana nama paket yang akan Bapak Ibu cari, nanti bisa ketik kata kunci di kolom pencarian. Misalkan ini saya ambil contoh realisasi transaksi yang akan saya catatkan ini dari bagian KPBC nih. Nah, ini akan muncul daftar paketnya. Bapak Ibu bisa pilih salah satu dengan checklist bagian kiri, kemudian klik tombol buat paket. Kemudian muncul notifikasi apakah benar ini paket Anda, klik OK.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait dengan kode RUP, nama paket RUP yang telah Bapak Ibu pilih tadi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa klik tombol simpan dan membuat paket. Nah, akan muncul notifikasi di sini Bapak Ibu. Data paket telah tersimpan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik tombol kembali. Nah, masih pada menu yang sama pada daftar paket, pada menu pencatatan tender, Bapak Ibu bisa lihat di bagian nama paket. Nama paket yang tersimpan tadi akan muncul di bagian paling atas sendiri nih Bapak Ibu. Dengan status draft karena Bapak Ibu belum melakukan pengisian data realisasi. Seperti itu. Dan di bagian kanan, ketika statusnya masih draft, ini masih muncul dua tombol Bapak Ibu. Ada tombol paket pencatatan dan hapus pencatatan. Jadi seumpama nanti Bapak Ibu merasa bahwa draftnya salah, itu bisa langsung diklik tombol hapus pencatatan. Beda halnya kalau misalkan status paketnya ini paket sedang berjalan atau paket sudah selesai gitu. Di bagian kanan itu hanya tersedia tombol paket pencatatan saja. Seumpama nanti Bapak Ibu ingin menghapus pencatatan yang telah dilakukan, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol paket pencatatan, terus paket batal gitu. Langsung statusnya berubah menjadi paket dibatalkan. Baik, kembali lagi nih pada paket yang masih statusnya draft yang akan kita lakukan realisasinya. Bapak Ibu bisa klik tombol paket pencatatan. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diarahkan tampilan sebagai berikut. Yang awal ini ada kode paket, nama paket, jenis pengadaan, kemudian metode pemilihan Bapak Ibu sesuaikan menggunakan pengadaan langsung. Kemudian nilai pagunya ini sesuai yang terumumkan pada aplikasi Sirup, Bapak Ibu. Kemudian realisasi di sini masih kosong karena belum ada penginputan data realisasi. Kemudian ada nilai PDN, nilai UMK, tanggal pakai selesai, uraian pekerjaan. Lanjut, untuk mengisi data realisasi, Bapak Ibu bisa klik tombol tambah realisasi. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditampilkan realisasi, di mana di bagian atas ada informasi paket, kode paket, nama paket, nilai pagu, nilai total realisasi masih kosong karena masih draft, belum diisi realisasinya. Dan di bawahnya ini ada data realisasi. Bapak Ibu diminta untuk mengisi beberapa informasi ya, terkait dengan bukti pembayaran, jenis realisasi, nama dokumen, nomor dokumen realisasi, tanggal realisasi, dan keterangan. Ini misalkan saya ambil contoh bukti pembayarannya non SPK. Kemudian jenis realisasinya bukti pemilihan, kemudian nama dokumennya, ya misalkan ini. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, kalau misalkan bukti pembayarannya kwitansi, ya kwitansi, kalau misalkan notan, notas. Kemudian nomor dokumen disesuaikan dengan yang ada di bukti pembayaran. Misalkan ini saya ambil contoh 1. Nilai realisasi ini disesuaikan dengan yang ada di bukti pembayaran juga nominalnya. Langsung ditulis nominal, Bapak Ibu tidak perlu dikasih tanda titik atau koma. Kemudian untuk tanggal realisasi, Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan tanggal Bapak Ibu melakukan pengeluaran uang atau pembayaran. Misalkan saya ambil contoh di sini tanggal 15 Juni 2026. Keterangan bisa Bapak Ibu input, bisa Bapak Ibu isikan ataupun tidak nih. Misalnya opsional. Dan di sini saya ambil contoh seperti ini ya. Kemudian di tombol pilih penyedia ini belum aktif Bapak Ibu. Jadi perlu diklik tombol simpan terlebih dahulu, baru tombol pilih penyedianya ini aktif. Saya klik tombol simpan. Nah, kemudian akan muncul notifikasi berhasil simpan realisasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk memasukkan data penyedia di bagian pilih penyedia. Di sini ada dua pilihan, ada data non sikap dan data sikap. Seumpama penyedia yang bertransaksi dengan Bapak Ibu itu belum memiliki akun sikap atau belum terdaftar pada sikap, bisa milih yang data non sikap ini Bapak Ibu. Kemudian klik tambah penyedia.
Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi beberapa informasi terkait dengan bentuk usaha, nama penyedia, NPWP, email, nomor telepon, provinsi, kabupaten, kota, dan alamat. Misalkan saya ambil contoh bentuk usahanya ini orang perorangan, nama penyedianya misalkan Abdi Atma, kemudian nomor NPWP saya kosongi karena tidak bertanda bintang merah, jadi sifatnya opsional, mau diisi boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Email saya kosongi, nomor telepon saya kosongi, provinsi saya isi misalkan Jawa Timur. Kabupatennya Trenggalek, alamatnya saya isi misalkan Trenggalek. Klik tambah penyedia. Nah, di sini data penyedianya sudah muncul nggak Bapak Ibu? Kalau seumpama Bapak Ibu merasa penyedia yang Bapak Ibu inputkan tersebut ada kesalahan, Bapak Ibu bisa hapus data penyedianya, kemudian melakukan penambahan penyedia, melakukan pengimportan lagi dari awal. Beda halnya kalau seumpama penyedia yang bertransaksi dengan Bapak Ibu itu sudah memiliki akun Sikap, sudah terdaftar pada Sikap, Bapak Ibu bisa klik data Sikap, kemudian tambah penyedia. Nah, di sini Bapak Ibu hanya diminta untuk mengisi nomor NPWP saja. Setelah nomor NPWP diisi, Bapak Ibu bisa klik cari penyedia. Nanti akan keluar identitas penyedia, Bapak Ibu bisa checklist dan simpan. Gitu. Nah, lanjut. Setelah pilih penyedia, Bapak Ibu bisa mengupload dokumen realisasi. Ketentuannya di sini, dokumen yang dapat diupload hanya file atau dokumen yang memiliki ekstensi PDF, JPEG, JPG, atau PNG. Caranya, Bapak Ibu bisa klik tombol upload, kemudian pilih salah satu, eh, pilih di mana file Bapak Ibu simpan, misalkan ini, klik open. Nah, Bapak Ibu tunggu beberapa saat, masih dalam proses penguploadan. Nah, di sini berarti file sudah berhasil diupload ya Bapak Ibu. Kalau seumpama nanti suatu ketika Bapak Ibu membutuhkan file terkait dengan dokumen realisasi, tinggal diunduh saja, ini diklik, bisa langsung terunduh. Atau misalkan nanti ternyata file yang Bapak Ibu upload itu salah, bisa dihapus di bagian aksi ini, kemudian melakukan penguploadan ulang. Lanjut nih, saya klik tombol simpan, akan muncul notifikasi berhasil simpan realisasi. Nah, kemudian klik tombol kembali. Nah, di sini untuk realisasinya sudah masuk ya Bapak Ibu. Total nilai realisasinya, kemudian jenis realisasinya ini sudah sesuai dengan yang telah diinputkan tadi. Misalkan nanti ternyata data realisasi yang Bapak Ibu isikan itu ada keliru, mau dihapus, itu bisa klik tombol hapus. Atau misalkan nanti Bapak Ibu ingin menambahkan realisasi transaksi lagi, bisa klik tombol tambah realisasi. Atau misalkan Bapak Ibu ingin mengedit data realisasi yang telah Bapak inputkan, bisa klik di bagian jenis realisasi, ini diklik. Nah, Bapak Ibu bisa diarahkan lagi ke form realisasi, bisa diedit di sini Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ketika kita mengisi data realisasi, apa boleh pemilihan penyedianya dilewati? Bisa. Jadi kalau seumpama belum pilih penyedia, nanti di sini keterangannya belum pilih penyedia seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi PDN dan UMK. Misalkan di sini saya ambil contoh, nilainya sama dengan nilai realisasi. Untuk tanggal paket selesai, misalkan saya input tanggal 31 Desember.
Nah, untuk uraian pekerjaannya ini bisa Bapak Ibu isi sedetail mungkin. Semakin detail semakin baik ya Bapak Ibu, karena nanti akan mempermudah Bapak Ibu kalau misalkan membutuhkan data terkait dengan transaksi ini. Kali ini saya ambil contoh uraian pekerjaannya, saya isi. Status paket di sini masih draft, jadi Bapak Ibu perlu simpan terlebih dahulu. Nah, akan muncul notifikasi paket berhasil disimpan. Status paket di sini berubah menjadi paket sedang berjalan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanggal paket selesai yang saya inputkan tadi ini belum berlangsung. Beda halnya kalau misalkan tanggal paket selesai ini saya inputkan sesuai dengan tanggal realisasi, ini otomatis status paketnya akan menjadi paket sudah selesai. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan pencatatan, kemudian sudah ditayangkan juga di Bapak Ibu bisa lihat di beranda atau di daftar paket ya. Kemudian kita kembali. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, paket yang telah kita catatkan tadi sudah masuk di beranda, juga masuk di daftar paket. Pencatatan non tender ini statusnya paket sedang berjalan. Nah, seumpama nanti Bapak Ibu ingin menambahkan realisasi, tinggal klik tombol paket pencatatan, kemudian klik tombol tambah realisasi. Mungkin itu ya Bapak Ibu tutorial terkait dengan pencatatan non tender. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa dilanjut pada sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, kami sampaikan terima kasih atas paparan dari Ibu Elisa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau menulis pertanyaan di kolom chat. Monggo, Bapak Ibu, mungkin ada perlu yang ditanyakan. Sembari menunggu pertanyaan dari peserta, saya mengingatkan bahwa link absensi sudah tersedia di Linktree. Monggo. Silakan melakukan absensi terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber. Dan ini nggak gitu loh. Baik, ini ada satu pertanyaan dari F. Izin ketika kita memasukkan pemaketan di awal input sirup di SPSE, kan sudah secara otomatis ada, tapi setelah PAK kadang ada
pemaketan yang berkurang, hilang, bertambah, dan lain-lain. Itu di SPSE apakah sudah secara otomatis berganti? Apakah ada cara lain agar tetap terdata dengan benar? Monggo kepada Ibu Elisa, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Oh, saya izin menjawab. Mungkin itu maksudnya kalau misalkan ada perubahan di RUP-nya, gitu. Misalkan ada perubahan pagu atau misalkan ada perubahan metode pemilihan, jadi di Bapak Ibu perlu untuk melakukan perubahan dulu pada aplikasi Sirup, baru melakukan pencatatan. Nah, setelah dilakukan perubahan, apa langsung otomatis berubah di SPSE seperti itu. Nanti Bapak Ibu ketika mau melakukan pencatatan dilihat dulu nih. Ketika ingin melakukan pencatatan itu, ketika mengklik tombol update RUP, dilihat dulu apakah itu nanti pagunya sudah sesuai atau tidak. Atau mungkin nanti setelah melakukan perubahan di sirup, itu memang butuh beberapa waktu untuk melakukan integrasi dari sirup ke SPSE nih, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan sudah sesuai data yang di SPSE dengan yang di sirup, baru Bapak Ibu bisa melakukan pencatatan. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu peserta webinar. Bisa raise hand maupun ketik di kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Muhammad Ibnu. Apakah pekerjaan konstruksi bisa dilakukan dengan pencatatan non-tender? Mohon dijelaskan best practice untuk pencatatan non-tender pekerjaan konstruksi. Monggo, Ibu. Saya izin menjawab terkait untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad Ibnu, nggih. Jadi untuk pencatatan non-tender ini ada ketentuannya dalam Perpres, itu dituangkan dalam Perpres nomor 46 tahun 2025 dan perubahannya pada pasal 28 ayat 8, di mana pelaksanaan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta, penunjukan langsung, metode tender cepat dan tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional. Jadi dilihat dulu Bapak untuk pagunya itu berapa. Ngaten nggih. Jadi ada ketentuannya, baru bisa dilakukan secara manual untuk dicatatkan dalam pencatatan tender. Mungkin demikian jawabannya. Kembalikan ke Mas Anta. Baik, terima kasih Ibu. Monggo. Gila, kamu nanti. Ini barang itu nggak boleh. Baik, jadi izin menambahkan untuk kerjaan konstruksi yang di bawah 50 juta, ketentuannya diperbolehkan bila manual. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lilis Horia dari Puskesmas Rejowinangun. Izin bertanya, jika ID RUP berubah, pencatatan yang sudah dilakukan di SPSE hilang atau tidak? Monggo Ibu.
Baik, izin menjawab. Pertanyaan dari Bu Lilis Varia, jika ID RUP berubah, pencatatan yang sudah dilakukan di SPSI hilang atau tidak? Tidak hilang ya Bu Lili, jadi tetap ada. Jadi nanti ketika ada perubahan RUP, Ibu Lili tinggal melanjutkan aja realisasi transaksi yang belum dicatatkan. Saya kembalikan ke Mas Santa. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan ditanyakan. Selamat pagi. Izin bertanya, Pak. Selamat pagi. Nggih, dari Sekretariat DPRD izin bertanya. Oh, nggih, Bapak, silakan. Jika kegiatan pengadaan non-tender itu dilaksanakan pada semester 1. Pada semester 1 itu belum dicatatkan. Kemudian di tempat kami kan terjadi pergantian pejabat pembuat komitmen atau KPA-nya. Di semester 2 ini sudah ganti KPA karena berkaitan dengan pergantian PLT di bagian umum. Kemudian ketika pencatatannya itu dilakukan pada saat kabaknya ini sudah ganti dengan kabak yang lain, itu seperti apa, Mas? Mungkin pertanyaan saya sudah bisa ditanggapi. Baik, monggo Ibu. Baik, izin menjawab nih Bapak terkait dengan pertanyaannya. Kalau misalkan ada perubahan pejabat untuk PPK-nya nih dalam satu periode ini, misalkan ada perubahan. Jadi untuk realisasi transaksi yang sudah dicatatkan pada PPK lama, pada akun PPK lama, itu nanti tidak perlu dicatatkan pada PPK yang baru, akun PPK yang baru. Jadi nanti untuk PPK yang baru perlu untuk buat paket baru, kemudian nanti meneruskan eh, realisasi yang belum tercatatkan oleh PPK lama. Jadi yang sudah tercatatkan oleh PPK lama tidak perlu dicatatkan ulang. Oke. Kurang. Mungkin saya tambahkan. Iya. Kalau mungkin pengadaannya itu masih dalam masa PPK yang lama. Kemudian pencatatannya bukan ketika PPK-nya sudah ganti yang baru. Itu seperti apa? Jadi untuk realisasi transaksi yang sudah dicatatkan oleh PPK lama, nggak apa-apa Pak, dibiarkan saja. Jadi nanti untuk PPK yang baru tinggal membuat paket baru, terus melakukan pencatatan yang belum dicatatkan oleh PPK lama itu apa saja. Nah biasanya kan di realisasinya itu tidak ada riwayatnya, nggih. Realisasi apa saja yang sudah dicatatkan oleh PPK lama karena PPK baru itu baru buat paket seperti itu. Jadi caranya memang solusinya untuk PPK yang baru ketika mau menginputkan realisasi transaksinya itu perlu mengintip terlebih dahulu Bapak, di paket pencatatan yang telah diinputkan oleh PPK lama. Jadi di nama paket dari PPK lama bisa Bapak cari, biasanya itu tanpa login menggunakan akun PPK, bisa dilihat di cari paket dan pencatatan non-tender itu akan muncul, disesuaikan nama paketnya. Nah, kemudian diklik nama paket, kemudian di situ ada pilihan, kalau tidak salah itu menu pemenang berkontrak.
Nah, di situ nanti Bapak bisa lihat realisasi transaksi yang sudah dicatatkan oleh PPK lama itu apa saja. Seperti itu. Nanti lanjut, Bapak sebagai PPK baru itu melanjutkan yang belum dicatatkan oleh PPK lama. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama Bapak. Baik, jadi pada intinya kalau bisa itu setiap bulan eh, dicatatkan ya pekerjaan yang sudah ada realisasinya itu agar nanti misal ada pergantian PPK itu tidak anu apa tidak kesulitan. Alangkah baiknya tiap bulan dicatatkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pencatatan di SPSE. Mungkin seperti itu, nggih. Monggo untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan bisa raise hand maupun ketik di kolom chat. Sembari menunggu ada pertanyaan yang lain, saya izin bertanya, Ibu. Jadi dalam satu paket pekerjaan itu apakah harus tadi kan misalnya pagunya 700.000 atau 700 juta tadi, nggih. Itu mungkin apa harus satu penyedia atau bisa dua penyedia atau tiga penyedia seperti itu, Ibu. Kalau untuk dalam izin menjawab, nggih, Mas Hanta. Jadi dalam satu paket itu untuk realisasinya bisa terdiri dari beberapa penyedia. Misalkan ini tadi kan untuk realisasi transaksi yang pertama dengan nominal 161.000, pagunya 722. Ini Mas Hanta bisa inputkan dulu realisasinya. Nah, nanti kalau misalkan ada tambahan realisasi transaksi, ada bukti bayar lagi, Mas Hanta tambahkan dengan klik tambah realisasi, kemudian nanti ya tambah penyedia sesuai dengan bukti eh, pembayaran. Itu tadi Mas Hanta berkontraknya dengan siapa, penyedia siapa, seperti itu Mas Hanta. Jadi intinya enggak apa-apa. Baik. Berarti intinya langsung diedit di paket yang sedang berjalan tadi, Bu, ya. Tidak perlu kita tambah paket lagi, ya. Enggak usah Mas Hanta. Jadi di nama paket yang sama itu nanti Mas Hanta langsung klik tombol tambah paket, tambah realisasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar yang lain, silakan yang perlu yang ada ditanyakan. Baik, ini dari Bapak atau Ibu, Bapak Aprilian Inspektorat. Apa maksud pencatatan belanja manual pada SPSE 50% memiliki bobot nilai 20 dan kapan penilaiannya dilakukan? Monggo Ibu ditanggapi. Baik, itu izin menjawab nggih, Bapak. Terkait dengan regulasi keputusan Bupati tadi, itu memang dari keputusan Bupati terkait dengan penilaian kinerja pegawai tahun 2026. Jadi nanti bisa dilihat lebih jelasnya pada keputusan Bupati tersebut. Nah, itu memang kalau dalam penilaian kinerja itu kan pasti ada bobot-bobotnya. Kalau misalkan di ETKP, misalkan berbobot 5, bobot 2, seperti itu. Mungkin itu maksudnya dalam penilaian kapasitas kinerja, kalau misalkan eh, realisasi transaksi dalam pencatatan non-tender itu sudah berhasil dicatatkan lebih dari sama dengan 50%, itu berbobot 20. Yang mana itu nanti kan salah satu indikator ya, nilainya akan dikumulasikan dengan indikator-indikator yang lain. Dan kapan penilaiannya dilakukan? Kalau terkait dengan penilaian ITKP,
dari LKPP itu setahu saya berdasarkan putusan dari Kepala LKPP itu penarikan datanya di minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya. Di tahun 2027 nanti ada penarikan data untuk penilaian TKP. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk segera melakukan pencatatan paling enggak sebelum eh, maksimalnya sebelum dilakukan penarikan data untuk penilaian TKP tersebut. Kalau misalkan Bapak Ibu telat mencatatnya, misalkan dicatatkan di periode selanjutnya gitu ya, setelah penarikan data ITKP, itu tetap bisa dicatatkan, cuma tidak dapat menambah penilaian dari presentasi ITKP tersebut. Jadi hanya berfungsi untuk mencatatkan saja, mendokumentasikan di realisasi saja seperti itu. Sudah Mas Santa? Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin izin menambahkan sedikit. Jadi kalau sesuai Perbup, ITKP itu kalau bisa itu akhir Desember sudah pencatatannya sudah clear lah akhir Desember. Jadi nanti minggu pertama bulan Januari tahun depannya waktu ditarik itu data sudah eh, terrealisasi secara maksimal. Ya, mungkin seperti itu dari Bapak Aprilian Inspektorat. Monggo dari Bapak Ibu peserta webinar yang lain silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bisa melalui fitur raise hand maupun di kolom chat. Oke, ini ada dari Kecamatan Munjungan, izin bertanya, untuk pencatatan non-tender yang menggunakan e-purchasing, bila dalam satu pagu sebagian realisasi menggunakan metode pengadaan langsung, bagaimana pencatatannya? Monggo Ibu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kecamatan Munjungan. Jadi kalau misalkan ada transaksi terkait dengan purchasing ya, itu tidak perlu dicatatkan dalam pencatatan non-tender karena itu nanti otomatis sudah ada aplikasinya sendiri. Jadi yang dicatatkan dalam pencatatan non-tender itu khusus untuk metode pemilihan seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, eh, dan tender cepat seperti itu ya, sayembara. Nah, pengecualian seperti itu. Jadi kalau untuk e-purchasing tidak perlu dicatatkan. Nah, seumpama nanti Bapak Ibu awalnya itu metode pemilihan yang terinputkan dalam aplikasi Sirup itu adalah e-purchasing. Nah, kemudian ternyata realisasinya itu ternyata menggunakan pengadaan langsung atau sebagian pagunya pengadaan langsung atau e-purchasing gitu nggih. Jadi itu perlu dilakukan perubahan dulu di aplikasi Sirup, dipecah nggih, mana yang pagu untuk pengadaan langsung, mana pagu yang untuk e-purchasing. Nah, nanti yang dicatatkan dalam pencatatan non-tender yang ada di SPSI itu khusus untuk pengadaan langsung yang manual. Seperti itu yang e-purchasingnya tidak perlu dicatatkan. Mungkin demikian Mas Anta. Baik, jadi pada intinya kalau di tengah perjalanan ada perubahan metode pemilihan untuk realisasi yang sudah e-purchasing itu, jadi di RUP itu dipecah gitu, nggih, Mbak. Metode purchasing-nya berapa, nanti diedit tambah Iya, betul Mas Anta. untuk yang pencatatan berapa gitu, nggih. Berarti Iya. langkah pertama kita rubah yang RUP-nya dulu. Iya, betul. Soalnya Seperti nanti itu. kalau misalkan kita mau melakukan pencatatan non-tender ya Mas Anta, itu kan perlu melakukan perlu klik tombol update RUP. Tombol update RUP itu kan sesuai dengan metode pemilihan yang eh, sesuai dengan realisasinya. Kalau pengadaan langsung ke pengadaan langsung. Kalau jadi yang muncul di situ untuk
nama paket RUP, pasti ya pengadaan langsung saja. Oke. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo, Bapak Ibu peserta webinar. Sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar, saya ingatkan kembali bahwa link absensi sudah tersedia di Linktree UKPBJ_Trenggalek. Silakan Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link absensi agar nanti kita mendapatkan sertifikat. Monggo, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin dari penjelasan Ibu narasumber kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Silakan Bapak Ibu. Baik, dari izin Bapak mohon diaktifkan videonya. Assalamualaikum. Maaf itu barusan download. Izin Bapak. Nama saya Imam Pamungkas Baik Bapak, monggo. dari Kepala Bidang RR BPBD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini cukup jauh Jawa Tengah dan Trenggalek. Tadi sempat menyimak terkait dengan penjelasan dari Ibu pemateri. Kami di BPBD memang ada beberapa kegiatan pengadaan barang jasa. Kemarin sudah kami lakukan, yaitu pengadaan untuk tenaga geolistrik. Kita melakukan geolistrik di lokasi pasca bencana, terutama di pasca bencana untuk kekeringan dan juga tanah longsor. Nah, kami itu menggunakan metode pengadaan lainnya, ya. Jadi bukan konsultansi. Konsultasi kan itu kan berarti ada penawaran, kemudian ada negosiasi, ya. Itu kami melakukan dengan cara pengadaan lainnya. Apakah itu juga perlu dicatat di dalam SPSE? Itu saja pertanyaan saya. Makasih. Terima kasih Bapak. Monggo Ibu, silakan ditanggapi. Baik, menjawab pertanyaan dari Bapak, nggih. Punten, dengan Bapak siapa, Pak? Imam Pamungkas, Oh, iya, Banyumas. dengan Bapak Imam. Pada saat penginputan di sirup itu masuk metode pemilihan apa, Bapak? Pengadaan lainnya. Pengadaan lainnya. Pengadaan lainnya itu Berarti jasa Jasa lainnya lainnya. mungkin. maaf, jasa lainnya, Oh. jasa lainnya, ya. Oke, jasa lainnya untuk metode pemilihannya pengadaan langsung, Maten. Pengadaan langsung, betul. Untuk pagunya berapa, Bapak? Pagunya 29 juta. Oh, jadi sesuai ketentuan Perpres, nggih, Pak, itu berarti pencatatannya secara non-transaksional. Jadi perlu Oh, untuk dicatatkan dalam pencatatan non-tender. Jadi Non-tender, perlu, iya. nggih, perlu tetap dicatatkan. Oke, ya. Oke, ya, betul. Terima kasih, Pak, Nggih. Mbak. Nggih. Nggih, sami-sami, Pak. Mohon maaf tadi mungkin perlu dijelaskan tadi itu pengadaannya pakai SPSE atau manual gitu nih. Tadi itu. Iya. Kalau pakai SPSE kan langsung aja nggak usah dicatatkan.
Ya, langsung oke. seperti Oh, itu. jadi itu tadi pengadaannya secara manual, Saya Mbak? pakai manual, Oh ya, manual jadi harus manual, dicatatkan. manual. Hmm. Karena mohon Ibu kan di SPSC kan belum ada yang terkait dengan jasa lainnya apa ya? Kalau pengadaan langsungnya Bapak lakukan langsung melalui sistem SPSE, itu Hmm, bisa Pak, jadi masuk ke yang menu non-tender. Tapi standar. kalau Oh. dilakukan secara manual, berarti harus dicatatkan. Oke, ya, oke. Tuh. Nah, kalau ini kebetulan saya di kepala bidangnya itu yang melaksanakan dari pejabat pengadaannya. Saya lupa Oh, menanyakan. Saya oke. tanyakan. Oke. Ya, ya. Oke, Oke. Pak. Makasih Mas Oke, dan sama-sama, Ibu. Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan, monggo ditanyakan. Oh, ini ada Ibu Elisa dari Ibu Afifah Ainul Nikma. Izin bertanya, bagaimana cara melihat paket yang sudah dicatatkan? Monggo Ibu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Afifah ya, terkait dengan uh, paket yang sudah dicatatkan itu bisa dilihat di beranda juga bisa, di menu cari paket untuk pencatatan non-tender itu juga bisa. Itu nanti di situ kan tertera nama paketnya, kemudian statusnya apa, seperti itu Mbak. Statusnya bisa paket sudah selesai atau paket sedang berlangsung sesuai dengan eh, tanggal selesai, tanggal input pas waktu pencatatan non-tender seperti itu Mbak. Nah, mungkin itu maksudnya Mas Hanta. J. Baik Bu, mungkin itu melihatnya jadi tidak perlu login Bu, bisa langsung lihat di menunya itu. Kalau paket yang sudah ditayangkan itu bisa tanpa login. Tuh. Tapi untuk melihat lebih detail gitu, nggih, itu bisa masuk ke akun PPK. Gitu. Siap, baik, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya Ibu Afifah Ainul Nikma. Izin menambahkan Mas Anda. Siap, monggo Bapak. Oke. Untuk terkait dengan apa ya pencatatan pengadaan yang dilakukan secara manual, yang dilakukan oleh OPD, itu bisa juga lewat ini ya melihatnya pakai Inaproc. Mungkin bisa share screen, Pak. Oke. Sudah tampil Mas Anda. Sudah Sampun? Bapak. Oke, Ye. sampun tampil Bapak. Ya, jadi untuk melihat pencatatan yang dilakukan OPD, ini bisa dilihat di katalog Inaproc, ya, di dashboard data Inaproc. Kita klik di ini ya, sebentar, awalnya mana tadi? Data Inaproc, terus ini ada profil pengadaan monitoring, seperti kemarin, ya. Kemarin kan sebelum ini ada BIMTAB terkait dengan monitoring pengadaan barang jasa. Nah, ini kita klik realisasi. Nah, terus di sini tuh ada data realisasi, ya. Di sini kan ada sumber transaksi ya, ada e-katalog, non-tender, semua ada nih di sini. Jadi kita tidak perlu login pakai akun. Jadi dari luar pun bisa. Jadi di sini ada pencatatan dari katalog basic 6, ini semua ada swakelola ada. Jadi ini klik pencatatan aja. Terus pilih instansi, kabupaten mana. Oke, setelah itu pilih kabupaten, kita klik Kabupaten Trenggalek misalnya. Nah, klik Kabupaten Trenggalek, terus habis itu kita satuan kerjanya, pilih satuan kerja. Misal tadi yang sudah saya lihat yang bagus ini misal pariwisata. Dinas pariwisata. Oke, ini kayak ini ya. Ini sudah dicatatkan oleh OPD. Jadi misal OPD ini
pilih yang sudah menyaratkan, ini akan tampil di sini tanpa login. Ini paket yang dicatatkan ini ada 21, terus totalnya 202 juta. Nah, ini pun juga bisa di-download, Bapak Ibu, nggih. Jadi nanti formatnya CSV, ini bisa di-download. Tuh, nggih. Itu terus ada lagi misal apa ya? DPRD, ini juga ada. Di sini aja saya lihat. Nah, ini kalau DPRD ini ada 22 paket, terus 21 eh 200 juta 213 juta. Ini juga bisa download. Di sini udah rinci banget ya, sudah rinci ini. Namun mungkin ada beberapa yang ini mungkin agak error ya, mungkin ada yang misal sudah mencatatkan tapi belum dicatat, ya nanti tunggu beberapa waktu mungkin sudah tercatat. Misal Bapeda ya Pak, Bapeda. Oh ini error ini bisa error. Gitu nggih cara lihatnya. Jadi misal tadi pariwisata ini ada 21 paket terus 202 juta. Mungkin itu Mas Santa tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari atas tanggapannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aprilian Inspektorat. Persentase 50% pencatatan non-tender telah diperoleh itu bagaimana cara melihatnya? Jadi, monggo, Ibu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Aprilian, Inspektorat. Jadi terkait dengan prosentase pencatatan non-tender itu mungkin sudah dijelaskan tadi tambahan dari Pak Hari, nggih, bahwasanya berapa realisasi yang telah Bapak Ibu catatkan itu dapat dilihat di data Inapro. Jadi nanti disesuaikan metode pemilihannya apa, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan pencatatan non-tender, ya pencatatan non-tender. Nanti bisa dilihat di situ prosentasenya. Bapak Ibu sudah mencapai 50% atau belum. Atau mungkin alangkah baiknya semua transaksi realisasi yang dilakukan secara manual itu harapannya kan bisa tercatat seperti itu nih Bapak Ibu. Tidak hanya 50%, jadi bisa 50% lebih. Mungkin itu jawabannya Mas Anta. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapeda Litbang Kabupaten Trenggalek. Bagaimana pencatatan penyedia jika penyedianya dari e-commerce misal Tokopedia karena di dalamnya ada tokonya? Silakan Ibu. Izin menjawab dari Bapeda Litbang Kabupaten Trenggalek. Jadi itu untuk pengadaannya tetap pengadaan langsung non transaksional ngaten nggih. Cuma untuk belinya itu di toko online. Seperti itu nggih kurang lebih. Jadi tetap di tetap dicatatkan dipilih penyedia itu disesuaikan saja penyedianya siapa, terus alamatnya mana, provinsinya mana, seperti itu. Mungkin itu jawabannya Mas Santa. Baik, nggih. Mungkin ini agak diperjelas nggih. Eh, metodenya ini pakai apa dulu? Manual kah Oke. atau E-purchasing bisa mungkin. e-katalog lah nggih? Iya. Mungkin Kalau dari e-purchasing tidak perlu dicatatkan. Baru kalau nggih. misalkan manual itu dicatatkan. Pengadaan langsung secara manual itu perlu dicatatkan. Kan. Terkait ini penyedianya ya menyesuaikan dengan yang di sistem apa data yang perlu diinputkan. Tuh, Bapak Ibu. Mungkin demikian Mas Antang. Nggih. Izin menambahkan lagi, mungkin kalau barang yang kita cari sudah ada di katalog elektronik, alangkah baiknya kita milih di katalog elektronik. Kalau di situ tidak ada, mungkin baru kita pakai metode yang lainnya. Mungkin seperti itu sih. Baik, kita lanjut. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu.
Oh, nggih, niki pengadaan langsung. Manual yang perlu disampaikan alamat Tokonya. Tokopedia-nya apakah toko yang menjual karena kalau alamat penjual tidak diketahui. Pak izin menjawab dari Pak Bidalitbang. Jadi menyesuaikan saja ketika Bapak Ibu melakukan transaksi secara online di situ kan tertera nih mungkin alamatnya. Kalaupun tidak alamatnya tidak tertera dengan jelas, mungkin Jawa Barat, Jawa Timur itu kan mungkin pasti ada ya. Itu. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada alamatnya sama sekali. Kurang lebih nggih, pasti ada Jawa Timurnya atau mungkin Jawa Baratnya seperti itu. Itu bisa dikatakan. Nggih, izin menambahkan. Mungkin bisa ditanyakan dulu di fitur chatnya kan ada loh biasanya di Tokopedia ditanyakan dulu alamatnya mana gitu. Tidak ujuk-ujuk kita beli. Seperti itu mungkin gitu. Izin menambahkan Mas Hanta. Monggo, nggih Nggih. Bapak. Terima kasih Mas Hanta. Jadi terkait dengan ini nggih, kita nggak tahu alamat penjual atau gimana itu eh, tidak dibolehkan nggih Bapak Ibu karena kita eh, proses pengadaan barang jasa pemerintah itu harus penyedia yang memiliki NIB. Artinya itu sudah resmi ya, sudah terdaftar di PTSP. Jadi harus para penyedia itu harus memiliki izin. Jadi Bapak Ibu kalau tidak misal memilih penyedia yang antah berantah itu tidak boleh nggih. Nanti ada temuan pastinya. Jadi harus memiliki NIB dan NIB itu rigid ya. Udah ada NIK, ada alamat ataupun NPWP. Jadi kalau kalau belanja tanpa ada apa istilahnya ya yang resmi itu nanti sangat salah Bapak Ibu. Nggih. Mungkin itu Mas Hanta. Jadi kalau kita proses pengadaan barang jasa pemerintah itu harus memiliki NIB dan NIB itu di dalamnya pasti udah ada detailnya gitu dari NPWP, NIK maupun alamat itu sudah ada. Jadi kalau abal-abal itu tidak boleh. Terima kasih Mas Hanta. Baik, terima kasih Bapak Ari atas penjelasannya. Jadi saya fokuskan lagi untuk memilih penyedia yaitu yang penyedia yang sudah resmi, nggih, yang sudah resmi terdaftar di PTSB mempunyai NIB agar nantinya kita tidak kesulitan waktu ada pemeriksaan dari Apip, nggih. Ini banyak aplikasi sistem perantara. Ya mungkin Tokopedia itu kan hanya sistem atau perantara. Dan Bukan nggih, bukan eh, memvalidasi bahwa penyedia yang mengupload barangnya di Tokopedia itu sudah secara resmi tervalidasi, bukan seperti itu. Nggih, mungkin ada pertanyaan yang lain. Monggo. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan raise hand maupun ketik di kolom chat.
Terima kasih Pak Hendratma. Jadi ini adalah toko-toko yang secara resmi sudah bekerja sama dengan LKPP, nggih. Jadi mungkin toko daring lah bahasanya itu. Alangkah lebih amannya kita belanja di salah satu toko ini aja karena sudah resmi. Seperti itu, nggih. Baik, karena saya rasa tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan webinar pencatatan non-tender pada metode pemilihan pengadaan langsung pada hari ini. Semoga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Santa Dwi Apriliawan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sertifikat. Mengingatkan jangan lupa untuk absensi, nggih. Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nanti sertifikatnya dapat di-download di Linktree UKPBC_Trenggalek. Nanti absen kami tutup sampai jam 3, nggih. Monggo.